Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, senang kita bisa berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 18 Oktober 2020. Doa saya buat kita semua agar hari-hari yang kita lewati penuh dengan rasa syukur atas segala hal yang kita alami. Dan tentu saja saya berharap agar kita bisa sehat selalu, khususnya di masa pandemik ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice yang dibawakan oleh Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pada hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Bersama saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini kita bersama-sama akan mendengar dan merenungkan bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 22 ayat 15 sampai 21. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia berkata kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, di awal Injil yang kita dengarkan hari ini, kita mendengar bagaimana orang-orang Farisi lagi-lagi berusaha untuk menjerat atau menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Kalau tujuannya saja hendak menjerat, artinya mereka menunggu sebuah jawaban yang salah yang akan terucap dari mulut Yesus. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang pintar. Mereka tidak langsung menyodorkan pertanyaan untuk dijawab. Biasanya, kalau orang-orang yang pintar dalam tanda kutip, jika mereka mau mengajukan pertanyaan jebakan, umumnya akan diawali dengan kata-kata sanjungan. Orang yang akan dijebak itu akan diangkat-angkat terlebih dahulu, baru kemudian dibanting. Hal yang sama dilakukan oleh orang-orang Farisi ini. Mereka katakan bahwa Yesus adalah orang yang jujur. Yesus adalah guru yang dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Yesus tidak takut siapapun. Yesus juga tidak mencari muka, katanya. Jadi, Yesus sudah diangkat-angkat, kemudian Yesus
akan dibanting dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan mereka. Namun, sayangnya Tuhan Yesus tahu tujuan mereka. Sehingga Yesus tahu jawabannya tepat dan apa yang harus dilakukan untuk membungkam orang-orang ini. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Yesus menjawab dengan sangat baik. Yesus berbalik bertanya, gambar dan tulisan siapakah yang ada pada mata uang yang hendak digunakan untuk membayar pajak? Orang-orang itu menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Kemudian Yesus melanjutkan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga seringkali melihat orang-orang seperti yang tergambar dari orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini. Orang semakin mudah untuk menyerang satu dengan yang lain dengan harapan bisa menjatuhkan lawan bicaranya. Dan hal itu dilakukan secara terbuka di media-media. Hari ini kita diajarkan Yesus untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mentaati aturan-aturan yang berlaku dan selalu menghormati pemerintah yang ada di atasnya. Yesus tahu kewajiban-kewajibannya sebagai seorang warga negara yang baik. Dalam Injil Matius 17 ayat 24-27 diceritakan bahwa Yesus membayar bea untuk bait Allah dari Yesus sendiri dan dari murid-muridnya. Dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa Yesus ketika menjawab orang-orang Farisi tentang hal membayar pajak, dia tidak asal menjawab. Namun, Yesus sendiri telah melakukannya terlebih dahulu. Yesus adalah guru yang baik. Mengapa? Karena guru yang baik adalah guru yang tidak hanya bisa mengajar dengan kata-kata lisan saja. Tapi guru yang baik adalah guru yang bisa memberikan contoh konkret atas apa yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Contoh sederhana. Bayangkan jika anak-anak diajarkan oleh guru-guru mereka. Anak-anak, kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Ternyata di suatu kesempatan, si guru kedapatan murid-muridnya sedang membuang sampah tidak pada tempatnya. Menurut Anda, apakah guru tersebut adalah guru yang baik? Tentu tidak, karena dia tidak memberikan contoh yang baik atas apa yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Berbeda dengan Yesus. Yesus mengajar dengan lisan, tapi Yesus juga memberikan contoh dan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik, mengikuti aturan-aturan yang berlaku, menjalani kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Setelah menjalankan kewajiban kita dengan baik, barulah kita dapat menerima hak kita juga sebagai seorang warga negara. Beberapa hari terakhir ini ramai di media sosial maupun media-media lainnya tentang banyaknya masyarakat yang berusaha untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara tertentu. Penyampaian aspirasi tentu adalah hak semua warga negara Indonesia. Apalagi negara kita adalah negara demokrasi. Tapi tentu penyampaian aspirasi juga harus disampaikan dengan cara-cara yang benar dan sesuai aturan. Kita menyampaikan aspirasi tentu dengan sebuah tujuan yang baik. Maka hendaknya juga disampaikan dengan cara yang baik, tanpa harus merusak atau merugikan pihak manapun juga. Jangan sampai tujuan kita untuk memperbaiki sektor A, tapi justru sambil merusak sektor yang lain, seperti pengrusakan fasilitas-fasilitas umum dan lain-lain. Tentunya apa yang
kita lakukan tidak akan menghasilkan buah yang baik bagi negara kita. Negara tidak akan bisa maju jika yang diperbaiki sektor A, tapi sektor B dirusak. Yang diperbaiki sektor B, nanti sektor C-nya dirusak. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri renungan hari ini, saya ingin menceritakan sebuah cerita singkat tentang seorang mahasiswa dan gurunya. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu menjadi pribadi yang dapat memberikan saran dan masukan-masukan kita dengan cara yang tepat, tanpa harus merusak atau menyakiti pihak manapun juga. Begini ceritanya. Ada seorang mahasiswa diberikan tugas oleh dosennya atau kita sebut gurunya untuk membuat sebuah penelitian ilmiah. Laporan penelitian tersebut harus disajikan dalam bentuk sebuah buku. Dan hasil dari tugas ini akan menjadi penentu kelulusan bagi si mahasiswa tersebut. Kemudian mulailah si mahasiswa ini melakukan penelitian dan ia mulai menulis sesuai kemampuan dan pengetahuannya serta hasil penelitiannya. Singkat cerita, setelah melalui waktu yang cukup panjang, rampunglah tugas yang dikerjakan oleh si mahasiswa ini. Dengan bangga dan hati yang gembira, dia membawa tulisan yang telah ia susun sekian lamanya kepada gurunya. Dia yakin sekali hasilnya sudah bagus, karena dia sudah membuatnya dengan sepenuh hati dan tentunya sudah banyak hal yang ia korbankan demi menyelesaikan tugas dari gurunya ini. Begitu gurunya memeriksa tugas itu, ternyata ada beberapa bagian tertentu yang belum tepat menurut penilaian si guru. Alhasil, guru tersebut tidak menjelaskan baik-baik kepada sang mahasiswa. Akan tetapi, gurunya justru langsung merobek-robek hasil pekerjaan mahasiswa tersebut. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan mahasiswa tersebut yang sudah berusaha dan bersusah payah mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya itu. Mahasiswa itu tentu kecewa karena merasa bahwa hasil kerjanya tidak dihargai oleh si guru. Seharusnya gurunya dapat menunjukkan bagian-bagian yang salah secara baik-baik kepada mahasiswa itu, sehingga ia bisa memperbaiki bagian-bagian yang salah saja tanpa perlu merusak bagian lain yang sudah benar. Singkat cerita, mahasiswa ini kecewa karena ia harus memperbaiki tugasnya lagi. Tidak hanya di bagian yang salah saja, tapi juga di bagian-bagian yang sudah benar, tapi telah dirusak oleh gurunya. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik, yang mampu mendukung pemerintahan kita dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Mari kita jalankan setiap kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik dan terus mendukung setiap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk ikut membangun negara kita tanpa harus merusak apa yang sudah baik. Mari kita sampaikan aspirasi kita sebagai warga negara dengan cara-cara yang lebih tepat, agar negara kita bisa menjadi negara yang semakin maju dan rakyatnya pun juga semakin sejahtera. Oh ya, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice, tahu nggak hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi keluarga besar Daily Fresh Juice dimanapun kita berada. Karena hari ini adalah hari ulang tahun dari saudara kita, Ko Yofi Setiawan. Ko Yofi adalah salah satu orang yang sangat berjasa dan dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa untuk mengumpulkan kita semua dalam keluarga besar Daily Fresh Juice ini. Sehingga kita tahu Daily Fresh Juice sekarang telah mengudara lintas negara, bahkan lintas benua, dan dapat menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan dimanapun berada. Untuk itu, dengan kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat pendengar, pewarta, dan semua tim Daily Fresh Juice untuk bersama-sama kita mendoakan Ko Yofi di hari bahagianya ini. Mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah memberikan dan menyatukan kami semua, para pendengar, pewarta, dan tim dalam sebuah keluarga yang sangat luar biasa, Daily Fresh Juice. Bapa, secara istimewa hari ini kami ingin memohon berkat bagi saudara kami, anakmu yang Engkau kasihi, saudara Yofi Setiawan. Bapa, kiranya Engkau berkenan, berikanlah Ko Yofi umur yang panjang, kesehatan yang baik, serta sukacita dan berkat-berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupannya. Biarlah rahmat kasih, hikmat dan kebijaksanaan-Mu juga senantiasa memenuhi kehidupannya. Tuntunlah dan lindungilah Ko Yofi dan keluarganya, istri dan anak-anaknya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan berkenanlah ya Bapa, untuk terus Engkau pakai Ko Yofi dan keluarganya untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Semua doa, ucapan syukur dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun Ko Yofi. Tuhan Yesus memberkati Ko Yofi. Tuhan Yesus memberkati semua pendengar Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Terima kasih Fece Novi untuk renungan dan doanya di hari ulang tahun saya hari ini. Doa saya bagi kita semua, khususnya para pendengar Fresh Juice, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan bisa menyegarkan, meneguhkan, dan menguatkan setiap langkah kita, khususnya di masa penuh ujian saat ini. Satu buah lagu, persembahan kado dari saya untuk kita semua hari ini. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati.
Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir